Lu sadar nggak, anak muda zaman sekarang lebih gampang buka situs porno daripada buka Alkitab? Ironis banget kan? Yang bikin rusak moral gampang diakses, tapi yang bikin hidup kita kuat seringnya disensor. Gimana kalau gue bilang ada sistem yang sengaja bikin lo lemah biar lo gampang dikontrol, dan kalau lo nggak sadar, lo akan terus jadi korban. Dan itu yang mau gue bongkar di video kali ini. Gue Kevin Lordianto, biasa dipanggil Kelo. Dan di channel ini kita akan ngebahas hal-hal yang seputar kekristenan, ya kesaksian, penglihatan, nubuatan, bahkan yang sesat-sesat pun ada. Jadi kalau lu suka dengerin hal-hal kayak gini, tolong di subscribe. Dan mari kita lanjutkan. Tahun 1950-an, Soviet itu udah pernah bilang begini, kalau mau hancurkan generasi muda, hancurkan dulu moralnya. Cara tercepatnya apa? Seks, pornografi. Sekarang mah nggak perlu lagi perang, invasi, cukup lewat HP. Lah emang kenapa sih, kan gratis juga. Sibuk amat sih ngurus-ngurus orang, atur-atur lagi. Lu stay sampai akhir, gue akan kasih tahu lu di belakang pandangan firman Tuhan tentang pornografi ini. Tapi sebelum itu nggak usah ngomong dosa-dosa dulu. Gue bongkar sistemnya dulu. Lu kira lu nonton itu gratis? Salah besar. Lu bayar mahal di waktu, fokus, dan dopamin lu. Lu mesti sadar kalau platform porno itu memonetisasi, menguangkan datamu, ketagihanmu, rewatchmu. Kamu datang balik ke situs itu, nonton lagi, datang balik lagi, dan atensimu itu yang paling penting. Ini yang dijual ke para pengiklan-pengiklan. Advertiser ya sama seperti sosial media. Memang sumber penghasilan mereka ya di situ. Yang dijual produknya siapa? Bukan videonya, kita, atensi kita, watchnya kita, viewsnya kita, itu kita sumbang ke mereka. Mereka dapat duit. Di next video gue juga mau bongkar tentang sosial media, bagaimana pandangan firman Tuhan tentang ini. Karena sistem dibaliknya, dibalik layar HP kita itu surprisingly jahat sekali. Tapi itu nanti, tunggu aja di channel ini, subscribe dulu aja, kita balik ke pornografi. Pornografi sebagai obat penjinak. Apa tuh maksudnya? Lu tahu nggak, 35% data di internet itu isinya konten porno. Bayangin, sepertiga, kan 35% itu sepertiga dari internet keseluruhan itu isinya konten porno. Industri ini gedenya gede banget. Bahkan lebih gede dari NBA, basket tuh ya. Ditambah NFL, tambah Hollywood. Digabung itu 3, masih lebih gede nih industri porno. Lu sadar nggak segede itu? Tapi anehnya kok nggak pernah dibahas ya? Kok yang begini, yang merusak begini kok nggak pernah dibahas ya di media ya? Kenapa? Emang dampaknya apa kok sampai sehancur itu? Emang lebay lu gitu? Bentar. Ini nurunin dopamin lu, nurunin testosteron lu. Apa tuh artinya? Oke, langsung efeknya aja, males gerak. Lu akan sering mageran, rebahan mulu. Ini bikin lu lemah. Lemah dalam arti udah nggak ada daya juang aja, udah males aja. Datang godaan dikit, udah jatuh aja, udah nonton aja. Lalu lu akan nggak punya drive, nggak punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat, ya seperti Naruto gitu, tekad yang kuat. Dengan ini, lu akan gampang dikontrol. Lalu yang ketiga ini paling penting, lu nggak bisa fokus, lu akan gampang ke distract sama hal-hal yang lain. Daya fokus lu tuh berkurang drastis. Dan yang keempat, lu akan jadi penakut, susah ngambil resiko. Udah tahu dampaknya. Terus kenapa ini dibiarkan? Kan pertanyaannya begitu. Karena ini cocok dengan agenda segelintir orang di sana yang mau memperbudak lu. Sebuah sistem ini butuh manusia yang konsumtif, pasif, dan gampang dikendalikan. Bahasa kasarnya sih gini, nggak akan ada revolusi dari orang yang kecanduan coli. Ini nih bukan soal moral aja. Lu tuh dibikin candu tanpa sadar. Nah, dari kecanduan itu, lu tuh secara nggak sadar pelan-pelan potensimu yang harusnya 100% berkurang perlahan. Jadi nggak sadar. Apaan sih lebay amat, gue kan cuma sesekali. Nah ini nih, sama aja kayak narkoba. Nggak semua orang yang nyoba langsung terus itu langsung jadi pecandu, tidak. Tapi semua pecandu dimulai dari sesekali. Apaan sih, kata dokter juga kan itu buat kesehatan ya. Ya, lu udah denger belum tadi efek negatif tadi yang gue sebutin? Gue percaya lu nggak peduli soal kesehatannya. Lu cuma nyari pembenaran, dicari kambing hitam, sebuah alasan biar lu tetap bisa lakuin itu. Buktinya, sekarang gue tanya, emang dampak kesehatannya apa yang lu tahu? Nggak usah googling gitu. Apa yang muncul di kepala lu? Dampak positifnya apa? Oke, lu cuma sebutin 1-2. Apakah 1-2 itu cukup? Apakah ini worth it? Kamu tukar dengan fokusmu, waktumu, lemes-lemesmu, mager-mageranmu? Jawab sendiri. Belum lagi nanti kita di akhir akan bahas tentang firman Tuhannya.
Coba deh dipikirkan, please, kritis lah. Kenapa konten kebenaran itu sering disensor, sering disuruh take down, tapi yang konten porno begini ya lolos terus saja, diproduksi terus saja. Kenapa banyak negara yang membiarkan efek ini walau udah tahu efeknya separah ini? Emang negara bisa apa bang? Waktu itu negara bisa loh men-shutdown live yang ada waktu kejadian, if you know what I mean. Negara bisa, negara punya kuasa untuk itu. Tapi yang ini kenapa ya? Kok nggak diberantas-berantas ya? Cuma oke, ada internet positif, ada apa segala macam. Tapi kan sampai sekarang orang-orang juga masih bisa akses, itu sangat bisa diakalin dengan sangat mudah. Ya jawabannya sebenarnya simple sih. Karena tadi lu lebih gampang dikontrol kalau lu cuma sibuk ngejar orgasme doang. Yang diuntungkan siapa? Industri porno, perusahaan iklan, dan ya orang-orang sana, segelintir orang, oknum-oknum yang pengen menguasai. Makanya pakai sistem ini, mereka diuntungkan. Yang dirugikan siapa? Lu. Gue di sini bukan buat ngejudge. Gue tahu banyak yang jatuh dan kecanduan di area ini, termasuk gue dulu. Belum lagi rasa bersalah setelah melakukannya, tapi besoknya dilakukan lagi, terus kayak aduh bersalah lagi, terus kayak berkomitmen untuk tidak mau melakukan lagi. Besoknya jatuh lagi, nyesel lagi. Ya udah itu aja lingkaran setan itu. Tapi nggak apa-apa. Video ini gue buat untuk bantuin lu yang mau lepas. Sekarang kamu udah tahu sistemnya seperti apa, borok-boroknya seperti apa. Lu jangan betah mau dirugikan seperti itu, sedangkan mereka diuntungkan terus pihak-pihak yang gak bertanggung jawab ini. Sekarang, setelah lu tahu sistemnya, lu dengerin firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2, 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, dengerin nih, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu dimaksud dengan dunia? Jangan serupa seperti dunia. Jangan mengasihi dunia katanya kan. Kita langsung buka aja ayatnya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oh ini nih yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ternyata semua hal yang gue sebutin tadi, kenajisan, hawa nafsu, percabulan, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan, itu sama seperti penyembahan berhala. Karena apa? Karena lu menggantikan Allah, menggantikan Tuhan dengan keinginan daging lu. Nggak cukup, ada lagi Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, dengar lagi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada dan sebagainya karena banyak ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapapun melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kurang jelas apa lagi bro? Lu udah tahu sistemnya. Lu masih oke dengan itu, lu masih oke dengan lu berasa worth it dengan oke, gue tukar fokus gue tukar karena gue mau having fun bro. Sekarang dengar kata firman. Lu harus tahu kalau ini tuh dosa. Oke, lu nggak lakuin ke orang lain, lu nggak rusak anak orang, lu lakuin ke diri lu sendiri. Lu tahu nggak tubuh lu ini apa? Ini bait Roh Kudus. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus hidup dalam kamu. Kalau kamu lagi nonton itu, kamu seperti ngajak Tuhan nonton bareng sama kamu. Sorry kasar banget ini, tapi itu yang terjadi. Kan lu tahu Tuhan di mana-mana. Dan ingat, Tuhan benci dosanya, bukan benci lu. Dia benci dosamu. Dia mau lu selesai dengan dosa-dosa itu. Makanya yang dia lakukan apa? Turun ke bumi, tebus semua dosamu. Dia yang bayar, lu bebas. Gak usah kembali lagi ke kubangan itu, ke kotoran itu. Lu udah bebas. Kalau lu balik lagi ke sana, lu harus sadar bahwa dosa ini memisahkan lu dari Tuhan. Manusia dan Tuhan bisa bersatu karena ada darah Yesus yang menyucikan, membersihkan dosa. Kalau masih ada dosa, Tuhan tuh kudus. Kita nih dosa nih kotor. Itu tuh kayak minyak sama air gak bisa bersatu gitu. Mau sampai kapanpun, lu harus dibersihin dulu. Ibaratnya lu jadi minyak dulu, jadi minyak dengan minyak bisa bersatu jadinya. Sama, kudus dan dosa gak bisa bersatu. Yang kudus ini harus menguduskan dulu yang tidak kudus, sehingga dua-duanya jadi kudus, baru bisa bersatu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau kita lakuin lagi, itu
itu menyakitkan hatinya dan seperti kita tidak menghargai apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Lah kalau gitu kan Tuhan udah tebus. Ya udah dong, kita bebas dong, kan udah dosa-dosa kita sudah dibayar. Udah dong, berarti gue bebas dong lakuin apapun yang gue mau. Hati-hati. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi di sini ayat ini sudah tahu, sudah jelas-jelas bilang bahwa iya, kamu udah merdeka, kamu udah bebas dari dosa-dosa itu. Tapi jangan pakai itu jadi alasan, jadi surat izin, jadi surat jalan untuk kamu lakukan lagi dosa. Jangan pakai itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa lagi. Ada ayat yang lain yang berkata, Tuhan tidak memperbiarkan dirinya dipermainkan. Lu nggak bisa nge-cheat ke Tuhan. Lu nggak bisa main-main sama Tuhan. Dia tahu isi hatimu. Ada yang bilang bahwa happy aja lu foya-foya, nanti minggu depan hari Minggu bertobat di gereja. Iya, kalau lu masih hidup sampai hari Minggu. Kita nggak pernah tahu nafas kita nih sampai kapan. Nafas kita kan di tangan dia. Lu mati dalam keadaan berdosa, goodbye. Jadi penebusan itu kebebasan dari kuasa dosa, bukan kebebasan untuk berdosa. Itu berbeda. Anugerah Kristus itu mahal, bukan murahan. Nah, kalau kita benar-benar ngerti nih anugerahnya, kasihnya, kasih karunia yang dia kasih buat kita, yang kita nggak layak terima tapi dia kasih ke kita anyway, responnya kita harusnya tuh bukan yang gue bebas nih bikin dosa, gue udah bebas, gue dibebasin. Tapi lebih ke, gue mau hidup kudus gue mau hidup buat dia karena dia terlalu baik, dia udah kasih gue kebebasan ini, sekarang hidup ini buat dia. Itu rasa berterima kasih kita harusnya seperti itu, bukan dengan kita lakukan hal yang bebas kita mau. Oke, gue tahu lu struggle, lu jatuh bangun, gue juga bertahun-tahun pernah dalam posisi seperti itu. Bahkan sampai detik ini pun, gue kalau nggak jaga hidup gue bisa aja jatuh. Lu yang dalam posisi ini, saat kita jatuh, nggak ada jalan lain selain lu bangkit. Oke, ada rasa tertuduh, oke ada rasa terintimidasi, oke ada rasa kayak jauh, kotor, najis. Betul, itu dosa. Nggak enak kan? Makanya jangan buat lagi. Lu bangkit, karena Tuhan tuh nungguin kita. Dia nungguin kita dengan tangan yang terbuka. Gue kasih lu PR, lu baca, lu cari di ayat di Alkitab perumpamaan tentang anak yang hilang. Lu baca, itu elu, dan bapaknya itu Tuhan. Itu elu dan bapaknya itu Tuhan. Lu baca itu, lu doa, lu bertobat. Kabar baiknya, semua firman Tuhan bilang bahwa kalau lu salah, dia tahu lu salah. Dan kalau lu nyesel, lu bertobat, dia akan terima lu. Gak ada kata terlalu jauh, gak ada kata terlalu kotor. Selama lu masih bernafas nih, sekarang dikasih nafas, kan nafas dari dia ya. Kalau lu masih bernafas sekarang, artinya dia masih kasih lu kesempatan. Tapi kalau nafas itu sudah dicabut yang kita nggak tahu kapan, itu baru telat. Jangan sampai lu telat. Kalau lu belum berdamai sekarang, datang di kakinya sekarang, berlutut, bertobat, nyesalin itu, jangan lakukan lagi. Tapi semoga kamu yang menonton ini punya eager untuk balik ke Tuhan, tahu sistemnya borok memang, tapi lebih daripada itu, firman Tuhan itu absolut benar. Lu dengar tadi sistemnya bobrok, lu masih oke dengan itu, oke lah, baiklah. Tapi ini firman Tuhan yang bilang, dan ini absolut benar. Lu nggak mau taatin ini, lu nggak mau taat sama Tuhan, pilih aja. Itu aja untuk video hari ini. Semoga kamu terberkati. Aku penasaran dengan komen-komen kamu tentang sistem-sistem tadi, atau mau bahas tentang firman Tuhan ini juga. Boleh silakan tulis di kolom komentar.